Halo semua, nama saya Deborah Supit dari kelas 5 Bisnis Manajemen 4 Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang merancang jaringan supply chain mata kuliah manajemen rantai pasok. Perancangan jaringan supply chain merupakan kegiatan paling penting yang harus dilakukan pada supply chain management atau manajemen rantai pasok. Implementasi jaringan supply chain hanya bisa berlangsung secara efektif apabila supply chain memiliki jaringan dengan konfigurasi yang sesuai. Struktur jaringan menentukan supply chain yang responsif dan efisien. Supply chain responsif konfigurasinya harus ditunjang oleh fasilitas produksi dan gudang yang lebih banyak dan tersebar di berbagai lokasi pemasaran. Untuk supply chain efisien, kondisinya itu apabila jaringan yang ada relatif tersentralisasi dengan fasilitas yang lebih sedikit. Pertama, keputusan tentang lokasi, fasilitas produksi dan gudang, dan keputusan pembelian. Kedua, keputusan outsourcing, yakni akan mengerjakan sendiri suatu kegiatan tertentu atau mensubkontrakan ke pihak lain. Dan yang ketiga, keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas-fasilitas fisik tersebut. Itu merupakan dasar keputusan strategis dari supply chain, di mana misalnya dalam sebuah organisasi punya top manajemen yang bertugas untuk memecahkan suatu masalah. Keputusan itu biasanya keputusan yang semi terstruktur, artinya tidak terlalu sering namun juga bukan yang terlalu jarang. Keputusan didasari oleh banyak pertimbangan, seperti kondisi ekonomi, sosial politik, teknologi, dan keamanan. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi pun menjadi faktor penting dalam merancang konfigurasi supply chain. Jaringan supply chain tidak hanya terbatas pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh organisasi, tetapi melingkupi semua fasilitas di mana proses supply chain secara keseluruhan dilaksanakan, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Pertimbangan strategi supply chain dan pertimbangan lingkungan bisnis sama-sama penting dalam mengambil keputusan untuk membuat konfigurasi jaringan supply chain. Dari strategi supply chain, keputusan tentang konfigurasi sangat menentukan efektif tidaknya strategi yang ditetapkan. Perusahaan yang ingin responsif terhadap pasar cenderung memiliki fasilitas yang lebih banyak dan biasanya menempatkan fasilitas produksi atau gudang dekat dengan pasar. Namun, keputusan untuk menempatkan fasilitas produksi atau gudang dekat pasar seringkali berimplikasi pada biaya supply chain yang lebih tinggi. Di sisi lain, supply chain yang ingin berkompetisi atas dasar harga biasanya akan mencari tempat-tempat yang murah untuk lokasi operasi, walaupun harus mengirim bahan baku maupun produk jadi pada jarak yang sangat jauh. Perusahaan yang menerapkan kebijakan seperti ini yakin bahwa peningkatan biaya transportasi lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan biaya produksi, sehingga biaya keseluruhan akan berkurang dengan menempatkan pabrik di lokasi-lokasi tersebut. Konfigurasi supply chain tergantung juga pada karakteristik produk dan model distribusinya. Bisa dilihat, ada 4 gudang yang dimiliki perusahaan yang ditempatkan di 4 wilayah regional yang berbeda. Implikasi dari contoh konfigurasi tersebut terhadap biaya supply chain dan terhadap kecepatan supply chain merespon kebutuhan konsumen, yakni waktu respon lebih cepat, biaya transportasi dari pabrik ke gudang lebih besar, kebutuhan sumber daya pengiriman dari pabrik ke gudang seperti kendaraan dan supir lebih banyak, biaya-biaya
Pada contoh konfigurasi ini, ada perampingan struktur supply chain di mana jumlah gudangnya dikurangi menjadi 2. Implikasi pada contoh konfigurasi yang kedua, yakni dengan hanya ada 2 gudang, rata-rata jarak kirim dari gudang ke toko atau ke pusat pelanggan lebih jauh. Biaya pengiriman dari gudang ke lokasi toko atau daerah pelanggan lebih besar. Dan yang terakhir, semakin terpusat gudang-gudang penyimpanan suatu produk, semakin rendah fluktuasi permintaan agregat di gudang tersebut, sehingga safety stock bisa dikurangi. Aspek lingkungan bisnis yang perlu dievaluasi secara cermat dalam mengambil keputusan terkait dengan konfigurasi supply chain adalah: pertama, faktor ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan atau kegagalan dari jaringan rantai pasokan. Kedua, faktor sosial politik. Stabilitas politik dalam suatu negara merupakan hal yang sangat dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peranan dalam pilihan lokasi. Ketiga, faktor teknologi. Karakteristik yang terdapat pada teknologi produksi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan besar. Fleksibilitas dalam teknologi produksi berdampak pada tingkat konsolidasi yang dapat dicapai oleh jaringan. Keempat, faktor keamanan. Faktor keamanan menentukan apakah suatu negara atau wilayah cukup menarik untuk dijadikan tempat operasi atau tempat untuk mendapatkan input seperti bahan baku bagi suatu supply chain. Demikian